Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita lanjutkan majelis kita, yaitu majelis pembacaan kitab Asy-Syarhul Muyassar ala Alfiyah Ibn Malik. Dan insyaallah pembahasan kita sekarang tentang dhamir muttasil dan munfasil ya. Baik. Dan mungkin kita ulang ya, karena tadi mati lampu jadi eh, kepotong kajiannya. Kita ulang aja sekarang ya. Tapi mungkin dari Ustadz Heri ya. Tafadhal Ustadz Heri. Naam. Jelas suara anak, Cang? Jelas ya, tafadhal. Yang mana ya? Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. La yaji'ud dhamirul munfasilu fi an-nathri idza amkana an yu'ta bil muttasil. Fala yasihhu an yuqala akramtu iyyaka. Li'anna al-ityana bil muttasili mumkinun fataqulu akramtuka. Wa hadzal baitu yata'allafu ma'a ma'anin fil fitrati wa qawa'ida fil ulumi. Tadi yang berapa? Wa hadzal bait itu apa? Ya talifu ya. Ya, wa hadzal baitu ya'talifu ma'a ma'anin fil fitrati wa qawa'ida fil ulumi. Wa tajawaza had ya. Ya. Wa tajawaza haddu dzarfi. Lanjut, Cang. Lanjut ya. Lanjut. Wa tajawaza haddu dzarfi min man ajaba bi hadzal baiti hinama su'ila 'anil akli bil mil'aqati. Nah. Di terjemahin dulu Ustaz, habis itu disyarah ya. Oh, Masya Allah ini ya. Wa fi ikhtiyarin dan dalam ikhtiar, dalam keadaan ikhtiar, la yaji'ul munfasil, tidak datang dhamir munfasil, idza ta'atta an yaji'al al-muttasil. Ta'atta ini apa ya enaknya diterjemahinnya? Mungkin ya? enaknya apabila memungkinkan datang dalam keadaan muttasil gitu ya. Apabila memungkinkan datang dalam keadaan muttasil. Ya. Tidak datang dhamir munfasil dalam nasr. Apa ya nasr ya? Selain syair gitu ya? Ya, selain syair ya. Apabila memungkinkan didatangkan dengan muttasil, maka tidak sah dikatakan akramtu iyyaka. Ya, karena mendatangkan muttasil mungkin saja mendatangkan dalam kondisi muttasil, ya, maka engkau katakan akramtuka, ya. Dan bait ini tersusun dengan makna-makna yang sesuai dengan fitrah gitu ya. Iya. Dan kaidah-kaidah dalam ilmu-ilmu bahasa. Wa tajawaza haddu dzarf man ajaba bihadzal baiti hina masu'ila anil akli bil aqati. Dan melampaui apa ya nih ya? Mungkin nih najmenya sampai ada yang bercanda ya. Kan al-dzarf ini kayak bergurau ya. Orang yang menjawab dengan bait ini ya ketika ditanya tentang makan menggunakan sendok. Iya. Coba antum sarah dulu Ustaz, biar kita dapat faedah dari antum. Nah, ini yang aneh juga kurang paham nih maksudnya. Baik. Barangkali asatidzah yang lain. Insya Allah akan ditambah sama ustadz yang lain. Jadi maksud dari bait ini adalah wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Dan dalam kondisi ikhtiar ya, jadi bukan darurat ya.
Tidak boleh mendatangkan munfasil apabila dimungkinkan untuk mendatangkan muttasil. Jadi kalau masih bisa domir muttasil, maka kita nggak boleh pakai domir munfasil. Sehingga kalau kita mengatakan akram tu iyaka, ini nggak boleh. Kenapa? Karena akram tuka itu lebih afdol, lebih dekat ya. Lalu kapan kita boleh pakai iyaka? Ada beberapa kondisi ya yang membolehkan iyaka ini dipakai. Pertama, iyaka itu didahulukan ya, menjadi maf'ul bih muqaddam. Misalnya iyaka akramtu. Ya, iyaka akramtu. Seperti misalnya dalam Al-Fatihah kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kondisi yang pertama, ya. Kondisi yang kedua, iyyaka ini boleh diletakkan setelah fiil. Jadi hukum asalnya dhamir munfasil itu hanya boleh diletakkan sebelum fiil. Iyyaka akramtu, iyyaka na'budu. Nah, iyyaka dan teman-temannya ini boleh diletakkan setelah fiil pada beberapa kondisi ya. Kondisi yang pertama, kalau dia terletak setelah illa ya. Kalau dia terletak setelah illa, adatul istisna. Misalnya kita mengatakan ma akramtu illa iyyaka. Nah, itu kondisi pertama ya. Ma akramtu illa iyyaka. Nah, ini kondisi pertama yang membolehkan iyyaka diletakkan setelah fiil. Jadi setelah illa. Ma akramtu illa iyyaka. Tidaklah aku muliakan kecuali engkau. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, ya kalau dia ada huruf atofnya. Misalnya akramtu Zaidan wa iyyaka. Akramtu Zaidan wa iyyaka. Aku memuliakan Zaid dan juga engkau. Maka di sini boleh iyyaka terletak setelah akramtu. Ini dua kondisi yang Anda tahu di mana kita dibolehkan meletakkan iyyaka setelah fiilnya. Karena hukum asalnya iyyaka ini sebelum fiilnya. Kemudian maksud perkataan beliau wahadal baitu ya'talifu ma'anin fil fitrati wa qawaida ya fil ulumi. Ini maksudnya adalah jadi ternyata Masya Allah ya, bait syair ini meskipun bicara tentang nahu, ya bicara tentang kaidah bahasa Arab, tapi bisa juga dipakai untuk kaidah yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Ya, artinya begini, ini kan maksudnya kalau dimungkinkan ya muttasil ngapain munfasil. Ini bisa kita bawa ke banyak makna. Contohnya begini. Kalau ngapain sih ribut-ribut kalau bisa damai? Itu Ustaz Teri. Karena muttasil ini kan artinya menyambungkan silaturahmi. Kalau kita bisa menyambungkan silaturahmi, ngapain kita memutuskan silaturahmi? Ya. Jadi ini maksud beliau kaidah ini, bait ini bisa digunakan untuk makna-makna pada fitrah. Jadi salah satunya itu, yang ngapain kita berantem kalau kita bisa saling membantu. Ngapain kita memutuskan tali silaturahim kalau kita bisa mengeratkan tali silaturahim. Bahkan Kiai Ane waktu Ane belajar sama beliau ini, ketika beliau menjelaskan kaidah yang ini, itulah kenapa orang Betawi itu biasanya kalau nikah sama tetangga. Antum lihat ya fenomena orang Betawi itu biasanya nikah sama tetangga ya. Jadi orang Betawi itu biasanya, nah tuh Ustaz Ghazali, ngapain hitbahnya diputus kalau masih bisa disambung? Nah, KN itu menambahkan seperti ini. Jadi ini alasan kenapa orang Betawi itu kalau nikah biasanya sama tetangga. Karena ngapain nikah sama orang jauh? Kalau tetangga depan rumah ada yang soleha. Biar tanah warisannya nggak kemana-mana. Itu alasan orang Betawi ya. Jadi kaidah ini Masya Allah bisa dibawa kemana-mana ya. Baik. Itu yang Ane dapatkan dari guru-guru Ane ya. Tebar Taufik. Nah, termasuk di sini beliau katakan bahkan ada yang bergurau ya ketika ditanya apa hukum makan dengan tangan. Nah, maka jawabannya adalah kalau bisa kalau bisa makan dengan tangan ngapain pakai sendok, ya kan? Kalau bisa makan dengan tangan langsung ngapain pakai sendok? Jadi kalau ditanya apa hukum makan dengan sendok? Nah, jawabannya wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata an yaji'al muttasil. Jadi ngapain pakai sendok kalau nanti bisa pakai tangan langsung. Itu maksud dari pensyarihan. Jadi nih Masya Allah nih bait ini bisa dipakai ke banyak kehidupan kita ya. Masya Allah. Mafhum.
Nah, Ustaz Ghazali, aneh kan orang Jawa, iya biar bisa pulang kampung. Dulu niatnya begitu. Oh, lanjut Ustaz. Ayo. Wasil awif silha salnihi wama ashbahahu fi kun di zoom lagi Jang. Ini kayak agak kecil Gimana? ya. Tolong di Oh zoom iya. lagi. Ya. Udah belum? Ya, ya, cukup. Sudah. Ayo. Ya. Wasil awif silha asalnihi wama ashbahahu fi kuntuhul khulfun tama. Kadaka khiltanihi wattisala akhtaru ghairi ikhtaral linfis akhtaru ghairi ikhtaral infisala. Wa huna mas'alatan. Al-awwal yajuzu laka an tasila wa an tafsilaha ad-dhamir allati fi salnihi wa ma syabahahu nahu a'tinihi au a'titukahu Wa a'taitukahu. wa a'taitukahu falaka an taqul salini iyahu au Salni kali ya. salni iyahu wa a'taituka iyahu hada bittifaqin amma kuntuhu Wa wa khiltanihi. wa khiltanihi wa ma ashbahahuma fa fiha khilafun minhum may yaqulu kuntuhu wa khaltanihi wa minhum may yaqulu kuntu iyahu wa khaltani iyahu wa ibnu malikin qala Khiltani, wattisal Ustaz, bukan khaltani, Ustaz. Afwan. Khiltani. wa khil wa khiltani iyahu wa ibnu malikin qala wattisala ikhtara wattisala ikhtara wa akhbara anna ghairahu ikhtara al-infisal wal babu wasi'un wa huwa qalilul ikhtiyar fi hadha an-nadmi wa lahu ikhtiyaratun salasatun ukhra wa fi qawlihi wa la ara man'an wa fi babin naibi 'anil fa'ili wa qawluhu wa lam na'ahu wa la imna'u Walam na'uhu. wa Faqad lam warid. na' wa lam na'ahu wa qad warad Faqad wa fi warid. bab Iya. wa fi babil hali wa qawluhu wa laysa 'indi laziman wa fi babi 'atfin nasaq wa qaddimil akhassa fil ittisali wa qaddiman ma syi'ta fin fisali. Ini mah udah beda, Ustaz. Ini mantar aja kali. Terjemahin dulu, Ustaz. Wasil Wasil. dan sambungkanlah awifsil atau pisahkanlah ha pada lafadz salnihi wa ma asbahahu dan yang semisal dengannya. Fi kuntuhul khulfun tama. Ya, pada lafadz kuntuhu terdapat khilaf yang intama ini tumbuh ya. Ya, intama itu terjadi khilaf pada lafadz kuntuhu ini. Kadzaka khiltanihi, demikian pula pada lafadz khiltanihi. Wattisala akhtaru, dan aku memilih untuk mengittisalkannya, menyambungkannya. Ghairi ikhtarul infisala, adapun selainku ada yang memilih dengan infisal. Ya. Di sini ada dua permasalahan. Yang pertama, boleh bagimu untuk menyambungkan atau memisahkan ha dhamir pada lafadz salnihi dan yang semisal dengannya. Ya, seperti a'tinihi. Ya, berikanlah kepadaku. Iya. Wa ataitukahu, dan aku memberikanmu dia. Aku memberikannya kepadamu, gitu ya. Falaka antakul, maka boleh engkau mengatakan salni iyahu. Ya, salni iyahu
atau mengatakan wa a'taituka iyahu. Maka ini adalah kesepakatan ya, disepakati oleh para ulama tentang dua ini ya, boleh di ittisal, boleh di infisal, boleh disambung, boleh dipisahkan. Ini permasalahan yang pertama. Adapun yang kedua, amma kuntuhu wa khiltanihi, adapun pada lafadz kuntuhu dan juga khiltanihi dan yang semisal dengan keduanya, maka di sana terjadi khilaf antara ulama. Ya, minhum may yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan kuntuhu wa khiltanihi. Ya, seperti pada lafadz bait tadi ya. Kuntuhu wa khiltanihi, wa minhum may yaqul, dan di antara mereka juga ada yang mengatakan kuntu iyahu wa khiltani iyahu dengan infisal ya. Dan Imam Ibnu Malik mengatakan wattisala akhtaru, wattisala akhtaru. Ya, beliau mengabarkan di sini ya wa akhbara anna ghairuhu ikhtarul infisal, dan beliau mengabarkan di sini bahwasanya selain beliau para ulama itu ada yang memilih pendapat yang infisal. Ya, adapun Imam Ibnu Malik beliau lebih merojihkan atau mengambil pendapat yang ittisal. Wal babu wasi, dan perkara ini luas. Wa huwa qalilul ikhtiyar fi hadan nazm, dan pendapat beliau ini adalah wa huwa qalilul ikhtiyar, dan ini adalah pilihan yang jarang dipilih ya terkait masalah nazm ini. Walahu ikhtiyaratun salasah ukhra, dan beliau memiliki 3 ikhtiyarat yang lain ya dalam ucapan beliau wala ara man'an, dan aku tidak menganggap hal tersebut bermasalah, atau aku tidak menganggap hal tersebut dilarang ya. Dan dalam bab naib fa'il ya, naib atau pengganti dari fa'il, salah ini yang tadi yang lanjut ya yang tadi. Jadi nanti jadi di bab naibul fa'il kita akan baca wala aroman'an. Nanti di bab hal kita baca wala amnahu faqat warat. Jadi ini 3 pendapat beliau yang lain ya. Di bab yang lain nanti. Nanti saya akan baca. Ya. Anda terjemahan ulang ya, Ustaz? Cang ya. Walahu ikhtiyaratun salasa ukhra, dan beliau memiliki 3 pilihan yang lain ya pada perkataan beliau wala aroman'an, yaitu pada bab naib fa'il, dan juga pada ucapan beliau wala amna'uhu faqad warad, itu pada bab hal, dan juga perkataan beliau walaysa indi laziman, itu pada bab ataf nasab. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu Baik, khairan. Asatidz mungkin ada yang mau menambahkan terkait dengan perbedaan antara pengucapan salnihi dengan kuntuhu. Kenapa kalau salnihi boleh diucapkan ya salni iya, sedangkan kuntuhu kenapa bisa ada 2 pendapat yang berbeda? Mungkin ada asatidz sekalian yang mau Agung ya untuk membaca bait selanjutnya. Tafadhal Ustaz Agung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, amma ba'du. Yang bait ini ya Cang ya, waqaddim. Naam. Ini Cang, waqaddimil akhassa fi ittisali. Waqaddiman ma syi'ta fi infisali. Ad-dhamairu fil quwwati fil ma'rifiyati ala hadha tartib. Awalan dhamirul mutakallim, wasani dhamirul mukhatab, wasalis dhamirul ghaib. Wa fi hal ittisali wa fi halil ittisali la budda min taqdimil akhassi wal a'rafi idza jitama'a dhamiran. Saya terjemahkan dulu ya.
Ya, Waqaddim. Afan. Aneh. Terus? Waqaddim dan dahulukanlah dhamir yang sifatnya dia lebih khusus. Fitisali dalam ketika keadaan bersambung. Waqaddiman dan dahulukanlah benar-benar ya. Ma syi'ta apa yang engkau inginkan sekehendakmu fin fisali apabila keadaannya dia tidak bersambung atau terpisah. Dhamir secara kekuatannya ya dan secara ma'rifatnya maka tartibnya adalah sebagai berikut. Yang pertama dhamir mutakallim yaitu ana dan nahnu. Ya, itu secara kekuatan dan secara ma'rifahnya itu yang paling kuat. Ya. Kemudian yang kedua dhamir mukhatab. Itu di bawahnya dhamir mutakallim yaitu anta, antuma, antum, anti, antunna. Kemudian yang ketiga adalah dhamir ghaib. Ini yang paling lemah ya secara ma'rifah dan kekuatannya. Yaitu huwa, huma, hum, ya hiya, huma, hunna. Dan itu kalau munfasil atau yang semacamnya apabila itu dhamir muttasil. Wa fi halil ittisal ya, dan dalam keadaan tersambung dhamirnya ya la budda min taqdimil akhas ya. Maka dhamir-dhamir yang ada itu harus didahulukan yang paling khusus wal a'raf yang paling kuat ma'rifatnya. Di atas sudah dijelaskan tartibnya secara kekuatan ma'rifatnya itu ada 3 kan. Yang pertama paling kuat dhamir mutakalim dan seterusnya. Maka yang paling kuat harus didahulukan. Idza jitama'a dhamiran. Apabila di sana ada beberapa dhamir ya ketemu. Ya. Mukhtalifan dan dhamir yang saling ketemu tersebut berbeda. Contohnya nahwu sa'altukahu. Nah, ini ada dhamir tu, ka, hu. Itu semuanya ittisal, tidak ada yang infisal. Ya. Bedanya ya yang tu itu dhamir rafa', yang ka dan ha itu dhamir nasab. Tapi kesemuanya ittisal. Kalau ketemu seperti ini, maka dahulukan yang paling khusus dan paling kuat ma'rifatnya. Tadi sudah dijelaskan, yang pertama adalah dhamir mutakallim. Itu yang harus didahulukan. Dia yang paling kuat. Yang kedua, dhamir mukhatab. Yang ketiga, dhamir ghaib. Di sini yang mutakallim adalah tu. Maka dia ditaruh di awal. Ya. Kemudian yang setelahnya adalah, ya, di situ ada ka, ada hu. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah yang mukhatab. Yang mukhatab adalah ka. Ya, berarti ka terlebih dahulu, sisanya adalah dhamir ghaib yaitu hu. Jadi tu kahu itu sesuai dengan tartib yang benar. Ya, secara kekuatan ma'rifatnya. Sa'al tu kahu. Sehingga fala yajuzu an taqul sa'al tu haka. Dibalik enggak boleh. Di mana ka itu mukhatab, ha itu justru malah yang ghaib. Harusnya ghaib yang paling lemah. Nggak boleh mendahului dhamir mukhatab. Yang mana yang typo? Sa'al tuh huka mungkin itu ha bukan ha tapi yang hu ya. benar. Ya. Jazakallahu khairan. Ya. Ustaz Agung, Anda mau nanya nih. Kan kalau soal tukahu jelas artinya ya. Aku bertanya kepadamu tentang dia. Ya kan? Iya. Iya. Nah, kan katanya kalau soal tuhuka nggak boleh ya. Ini kan artinya aku bertanya kepadanya tentangmu. Nah, kalau Iya, kita mau ngomong kayak gitu gimana? Aku bertanya kepadanya tentangmu gimana? Sa'altuhu ka. Itu konteksnya beda lagi ya. Harusnya beda ini. Konteksnya beda lagi, Cang. Enggak, jadi kalau kita mau nanya, aku bertanya kepadanya tentangmu harus pakai dhamir munfasil berarti jadinya sa'al tuhu iya kak gitu ya. Karena sa'al tuhu kan nggak boleh kan? Saya malah ya anak ngikut yang antum lah. Nggak, ini kan konteksnya dia
ngasih tahu kalau sa'altuka nggak boleh. Padahal kan yang namanya ngomong kan faktanya kita mau ngomong, kita mau bicara, saya bertanya kepadanya tentangmu gitu. Nah, ternyata kalau kalimatnya sa'altuhuka nggak boleh. Berarti kan solusinya pakai dhamir munfasil gitu kan. Sa'altuhu iya. Sa'altuhu iya Kak. Iya. Ini aja sih, komentar aja. Apa lanjut, Ustaz? Siap. Jazakumullah khairan. Ya. Wa amma fi halil infisali falaka an tuqaddima ma syi'ta. Adapun kalau bukan ittisal, infisal, maka terserah. Ya, terserah mana yang mau ya didahulukan. Ya, terserah, bebas. Kalau infisal bebas. Taqul contohnya zawajtuka iyyaha. Nah, ini kalau ittisal kan zawajtuka ha. Harus begitu. Mukhatabnya harus didahulukan dibandingkan yang ghaibah. Tapi kalau infisal boleh, terserah. Zawajtuka iyyaha boleh, wa zawajtuha iyyaka juga boleh. Kalau infisal bebas. Wa tarkibul baiti wadih. Ya. Apa ini maksudnya ini? Ya, penjelasan dari bait ya. Itu sudah jelas ya. Nah. Wa fi ittihadir rutbatil zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Masya Allah, zawajtuka iyahunna sahih. Wa hadza as-sahhu wajhan. Doanya orang yang puasa insyaallah dikabulkan, Ustaz. Insyaallah Anda doakan Amin. untuk dimudahkan insyaallah. Amin. Amin. Jazakumullah khairan walaka. Wa fi ittihadir rutbati yaqulu idza tahada dhamiran fi rutbatin wahidatin bi an kana li mukhatabin aw mutakallimin aw ghaibin lazima an yakuna as-sani munfassila. Taqul ya hasibtani iyaya wa dhanantuka iyyaka wa a'taitahu iyyahu wa la yuqal hasibtanini wa dhanantuka wa a'taituhu. Ya. Kalau kita kembali ke bait wa fi ittihadir rutbati. Kalau misalkan secara rutbah itu sama, misalkan kembar ya, antara dhamir mukhatab dan mukhatab, maka harus dipisah. Fasla harus pakai iya. Wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Ini yang akan dijelaskan setelahnya ya. Wa qad yubihul tadi belum Anda baca sih. Anda baca dulu deh. Wa qauluhu wa qad yubihul ghaibu fihi wasla, ma'nahu anna ad-dhamiraini al-muttahidaini fil ghaibati qad yattasilu ad-dhamiru tsani minhuma nahwu dhanantuhumahu. Ya, terkadang dimutasilkan. Ya, kalau dhamir ya, tadi belum mana terjemahkan ya. Dan kalau dhamir kalau waqad yubihu al-ghaiba fihi wasla. Kalau dhamirnya ghaib ya boleh terkadang itu dimutasilkan. Ya. Maknanya adalah anna dhamira ini, dua dhamir al-muttahidaini yang sama fil ghaibah dan sama-sama ghaibah. Qad yattasilu dhamir tsani minhuma. Terkadang dhamir yang kedua itu muttasil. Contohnya dhanantuhumahu, yaitu antara huma dan antara hu. Ini kan kedua-duanya sama-sama ghaibah. Bedanya kalau huma itu ya musanna, kalau ha itu wahdah, ya satu orang saja. Itu terkadang dia muttasil. Ya, boleh. Wa kalamun nazimi mujmal. Ucapan An-Nazim Ibnu Malik di sini masih mujmal, masih umum, masih global. Fa inna nuhatta yashtaritun. Karena sebenarnya para ahli nahwu itu memberikan persyaratan fihi pada masalah ini. Ikhtilafud dhamair, yaitu apabila dhamirnya berbeda. Kalau kita perhatikan ya, antara huma hu itu walaupun sama-sama ghaibah tapi tetap berbeda. Kama fil misal. Ahaduhuma lil musanna. Di mana kalau kita perhatikan huma itu musanna,
wal akharu lil mufrad, dan ha di situ mufrad. Jadi walaupun sama-sama ghaibah tapi tetap berbeda. Ya, nggak bisa dikatakan sama persis. Jadi itu persyaratan tambahan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Malik. Ya, karena Ibnu Malik ya masih global, ya, belum memerinci. Perinciannya adalah yang disampaikan oleh para ahli nahwu tersebut. Jadi Berarti kalau tetap ya Ustaz, kalau kita ngomong zonan tuhuhu nggak boleh ya. ya Dia wajib harus dikasih munfasil. iya. Ya, Nah, harus dikasih iya. Ya. Tapi kalau zonan tu huma hu nggak perlu kasih iya, ya, karena sesuai persyaratan, yaitu walaupun sama-sama ghaibah, sama-sama ghaib tapi berbeda. Satunya halo, ini suaranya nggak kedengeran ya? Apaan dong yang nggak dengar? Ustaz Agung? Coba nih buka mic-nya Ustaz Ghazali ya. Ustaz Ghazali, Ya, antum dengar nggak Ustaz Agung ngomong apa? enggak. Beliau putus tadi. Oh ya, putus. Berarti selanjutnya antum yang baca ya. Tafadhol nih. Kita gelar karpet merah untuk antum ya. Sampai mana Silakan, Ustaz. tadi? Bait baru ya? Qablayan nafsi. Oh Ya, ya. bait baru. Baik. Ya, bismillah. Wa qablayan nafsi ma'al fi'li tuzim nunu wiqayatin wa laisi qad nuzim. Dan sebelum ya nafs, ya nafsi, maksudnya adalah ya mutakalim, ya. Kenapa ya mutakalim disebut ya nafsi? Karena ya mutakalim kan yang ngomong kan dia dirinya sendiri ya. Tapi di sini ya kaidah pertamanya adalah ma'al fi'li. Jadi ketika ya mutakalim mutasil ma'al fi'li, mutasil dengan fi'il, ultuzima nunul wiqayati, maka wajib adanya nun wiqayah. Padahal nanti faktanya dibahas nanti di depan. Nun wiqayah ini bukan hanya perantara antara fi'il dengan ya mutakalim sebagaimana di bait ya, tapi di sebagian tempat isim juga ya, antara isim dengan ya mutakalim itu ada nun wiqayahnya. Dan juga di sebagian huruf antara huruf dengan ya mutakalim itu ada yang pakai nun wiqayah. Kemudian nunu wiqayatin nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Ya, nun huruf nun. Wiqayah itu masdar dari waqayaqi wiqayatun. Ya, artinya adalah menjaga. Seperti di dalam ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Ya, ku itu fi'il amr dari waqayaqi ya. Kenapa disebut nun wiqayah? Nun fungsinya untuk wiqayah, untuk menjaga. Apa yang dijaga? Dijaga dari apa? Yang dijaga adalah ya bentuk asli harokat dari fi'il. Dijaga dari apa? Dijaga dari kasroh. Kenapa kasroh? Karena ya mutakalim selalu menuntut sebelum ya mutakalim ini kasroh. Nah, ya, ketika fi'il bertemu dengan ya mutakalim, maka ya mutakalim menuntut adanya kasroh, sedangkan fi'il tidak mungkin harokat aslinya itu kasroh. Kalaupun pernah melihat fi'il yang harokatnya kasroh, maka bisa dipastikan itu karena iltiqa usakinaini. Bukan dari sananya ya. Seperti misalkan sabihis kok kasroh, ya karena sabih ketemu dengan asma. Jadi mau tidak mau sabihis. Tapi selain dari iltiqa usakinain tidak ada satupun fi'il yang kasroh. Fi'il nggak mau kasroh,
ya mutakalim harus kasroh. Ini kan rebutan nih, kuat-kuatan. Akhirnya muncullah ya mutakalim. Semuanya happy. Fi'il harokatnya tetap, ya mutakalim dapetin kasroh. Yang kegencet ya nun wikoyahnya. Ya. Nunu wikoyatin wa laisi qad nuzim. Dan laisi, laisi ya ini qad nuzim. Ada yang mengatakan ya laisi bukan saya gitu ya. Tanpa nun wikoyah. Padahal seperti yang sudah kita ketahui, laisa itu adalah fi'il. Ya, walaupun fi'ilnya fi'il nakis lah ya, bukan fi'il tam. Fi'il itu kan kalau dilihat ya dari segi istilahnya itu butuh atau tidaknya fa'il itu kan ada dua, ada fi'il tam. Nah, ini nanti ada di kana wa akhwatuha ya. Karena wa akhwatuha itu kan termasuk kan nakis ya, karena butuh mubtada khobar bukan butuh fa'il. Sedangkan fi'il yang lain itu kan butuh fa'il ya. Ini laisa di situ ada yang mengatakan laisi gitu ya. Nah, padahal harusnya karena laisa itu fi'il harusnya laisani. Laisani, tapi ada gitu ya. Ada ya, namanya juga kitab nahwu kan ada masukin. Bodo amat terkenal apa enggak, yang penting pernah ada yang ngomong masukin gitu ya, biar jadi catatan sejarah ya. Dokumentasi bahasa. Laisi itu ada yang ngomong gitu ya. Oke. Sekarang kita baca syarahnya ya. Ya'un nafsi hiya ya'ul mutakalimi, itu di situ disebutkan. Ya nafs, ya'un nafsi adalah ya mutakalim yang sering kita dengar. Ya, karena mutakalim kan kalau satu orang itu kan anak ya. Makanya kemarin saya sampaikan mengekspresikan saya itu kapan harus menggunakan tu, kapan harus menggunakan anak, dan kapan harus menggunakan ya mutakalim yang sebelumnya kasroh. Tu kalau misalkan bersambung dengan fi'il madhi, anak kalau misalkan jadi mubtada. Nah, kapan menggunakan ya mutakalim? Kalau misalkan ya si anaknya ini jadi mudhof ilaih misalkan, atau si anaknya ini jadi maf'ulun bihi dalam keadaan nasab. Kan sebelumnya disebutkan walaf du majurro kalaf di manusib. Domir-domir ya, lafad jar itu sama dengan domir-domir lafad nasabnya. Salah satunya adalah ya nafsi ini atau ya mutakalim ini ya. Kemudian wa taqaddama annaha minad dhamairil mutasilati, dan telah berlalu bahwasanya hanya kembali ke yaun nafsi ya. Termasuk bagian dari dhamir mutasila. Jadi ya mutakalim ini termasuk mutasila. Ya, artinya saya. Kalau ana ya termasuk dhamir juga tapi munfasil. Kemudian tu dhamir mutasil juga, tapi marfu. Ya, jadi tu dengan ya mutakalim sama-sama dhamir mutasil, tapi tu dalam keadaan marfu, sedangkan ya mutakalim ya nafsi dalam keadaan nasab dan jar. Wahia ya tatasilu bil ismi wal fi'li wal harfi. Nah, lihat di sini. Ya nafsi ini bersambung dengan isim, dengan fi'il dan dengan huruf. Nah, contohnya adalah seperti li ya, li min khalili ma yasurruni. Nah, ini contohnya ada semua. Li di situ kemasukan huruf jar, ya sebelumnya huruf, khalili sebelumnya adalah isim, yasurruni sebelumnya adalah fi'il. Aku memiliki dari khalilku ya, ma yasurruni apa-apa yang membuatku bahagia. Wa nazimu yaqulu, dan nazim Ibnu Malik mengatakan iltazim fi lugatil arabi ya maji anuni wikoyatin bainal ya'i wal fi'li. Iltazim lah, iltizam, konsistenlah di dalam bahasa Arab. Apa yang harus dipertahankan, dikonsistenkan? Datangnya nun wikoya antara ya'un nafsi, ya mutakalim dengan fi'i. Kama fil misali, sebagaimana yang ada di contoh yang tadi. Wajah fi syi'ri, dan telah datang di dalam sebuah syair, idz zahabal qaumul kiramu laisi. Ini yang menjadikan dalil kenapa laisi itu ada. Padahal kan harusnya laisani. Di situ ada al-kiramu laisi. Tatkala kaum-kaum yang mulia ya telah pergi,
ya mungkin maksudnya di situ adalah telah meninggal, laisi kecuali selain saya, ya kaum yang mulia sudah meninggal kecuali saya, ya, mungkin karena saya masih hidup atau karena saya memang tidak mulia. Berikutnya, next. Siap. Wahuwa khosun bisyiri. Nah, kaidah itu, ya, kaidah apa? Kaidah laisi itu khusus untuk di syair aja. Kalau syair berarti idtiror, ya. Kalau selain syair berarti ikhtiar. Kemarin sudah dibahas. Nah, berarti laisi ini khusus untuk di syair aja, idtiror aja. Karena mungkin ngikutin wazan syairnya, ya. Berarti kalau di dalam bahasa sehari-hari nggak boleh menggunakan laisi, ya, tapi menggunakan laisani. Li'anna laisa fi'lun, dikarenakan laisa, nah itu tuh ada tuh rajas. Dikarenakan laisa adalah fi'il. Wal fi'lu yajibu iltizam, wal fi'lu yajibu iktiranuhu bin nuni ma'a ya'il mutakallimi. Dan fi'il wajib, ya, menyertakan, ya, fi'il tersebut dengan nun mutakallim, dengan nun wikoyah ketika si fi'il tersebut bersama dengan ya mutakallim. Gitu, ya. Jadi maksudnya laisi, ya, Ibnu Malik di sini hanya menuliskan, ya, ada yang pernah mengatakan, tapi kalau untuk digunakan sehari-hari ya tentu saja laisani. Nah, di sini disebutkan apa? Walaitani fasya oh, di situ ada disebutkan, ya. Oke, kita lanjutkan, masih satu bab. Walaitani fasya walaiti nadharo. Laitani fasya itu tersebar. Jadi ada yang mengatakan laitani, ya, itu banyak. Walaiti nadharo. Sedangkan yang mengatakan laiti itu nudur, ya, jarang. Ya, jadi laita ini apa sih? Laita ini dia temannya inna. Ya, laita ini temannya inna. Inna, anna, lakinna, ka'anna, itu kan. Kemudian laita dengan la'ala. Dia dari inna wa akhwatuha ini, dia ngambil contoh, ya, dia ngambil contoh laita aja. Kenapa? Karena selain dari laita, itu 50-50. Ya. Boleh menggunakan nun wikoyah, boleh tanpa nun wikoyah. Contoh misalkan ambil contoh inna. Bisa ketika mutasil dengan ya mutakallim, bisa mengatakan inni. Inna itu kan nunnya ada dua, karena kan dia mutasil inna. Ketika sesungguhnya saya nyambung dengan maka sayanya menjadi mansub, berarti menggunakan ya mutakallim, berarti inna ditambahkan ya mutakallim, gitu kan. Nah, ini kalau tanpa nun wikoyah kan tidak mungkin jadi innai, nggak mungkin. Karena yang lebih kuat, ya, antara kemabnian inna, karena kan seluruh huruf mabni, ya, antara kemabnian inna dengan tuntutan ya mutakallim untuk selalu kasroh sebelum ya mutakallim, ya, maka yang lebih kuat ternyata ya mutakallim. Kita tidak pernah mendengar innai, ya. Yang sering kita dengar itu adalah inni. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kemabnian inna itu kalah oleh, ya, tuntutan ya mutakallim untuk selalu kasroh sebelumnya. Kalau misalkan sama-sama ngotot, ya, akhirnya muncul nun wikoyah. Jadilah yang sering kita dengar juga innani. Ketika kita mengatakan innani, maka harokat innanya terjaga. Kemudian keinginan ya mutakallim untuk kasroh sebelumnya juga bisa diraih. Yang kegencet yaitu tadi, ya, nun wikoyahnya. Ini berlaku untuk semua inna wa akhwatuha kecuali laita, ya. Berarti ini dengan innani ini sama-sama terkenal. Sama-sama banyak digunakan. Anni, annani sama-sama banyak digunakan. Ka'anni, ka'annani sama-sama banyak digunakan. Kemudian li'anni, li'annani juga sama. Nah, kemudian la'ala, ya, la'allani, la'alli, ya, itu juga sama, ya, kecuali laita. Ya, nah kalau yang laita nanti lala itu nanti ada di depan, ya. Nah, kalau laita di sini disebutkan kasusnya. Berarti antum yang belum lakinna, Ustaz. Kenapa?
Yang belum Lakina disebut kelewat. lakina tadi. Ya, lakina dengan lakini dengan lakinani itu 50-50 ya, sama-sama bisa digunakan. Tapi kalau untuk laita, ya, laitani itu tersebar, kalau laiti itu jarang. Ya, wa ma la'alla yaqis, sedangkan dengan la'alla itu kebalikannya. Ya, wa kun mukhayyara fil baqiyati. Dan untuk sisanya, sisa selain la'ala dengan laita itu mukhayyar. Mukhayyar itu silakan pilih yang mana aja. Fil baqiyati, sisa dari la'ala dengan laita. Kita pakainya yang mana? Kita pakainya yang digunakan di dalam Al-Quran. Di Al-Quran di situ disebutkan la'alli ablugul asbab. Ya, la'alli ablugul asbab, seperti Al-Quran mengutip perkataan Firaun ya. La'alli ablugul asbab asbabas ila sama'i fa atali'u ila ilahi Musa. Di situ menggunakan la'alli. Al-Quran berarti tidak menggunakan la'allani. Sedangkan laita yang digunakan oleh Al-Quran adalah seperti yang disebutkan di surat An-Naba ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berarti Al-Quran lebih memilih ya la'alli dengan lebih memilih laitani. La'allani tidak ada di Al-Quran, laiti tidak ada di Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sebaik-baik bahasa ya. Ya, wattiraran khaffafa minni. Ya, dan dalam keadaan ittirar, maksudnya berarti dalam disyair, lawan dari ikhtiar. Khaffafa minni. Ya, nah ini tadi kan inna wa akhwatuha dibahas. Sekarang yang huruf jar, ya. Pemula huruf jar kan ada 9 seperti yang disebutkan di Jurumiyah ya. Permasalahannya adalah dari ke-9 huruf jar yang ada di Jurumiyah ini gak semuanya mutasil dengan domir ya. Kap itu tidak bisa di depan kap itu domir itu nggak bisa ya. Saya seperti kamu, anak kakak itu nggak ada ya. Makanya kap huruf jar itu tidak mungkin bersambung dengan domir. Begitu juga dengan rubah. Rubah huruf jar di depannya itu tidak mungkin domir. Kenapa? Karena di depan rubah itu harus nakiroh ya, sedangkan domir itu ma'rifah. Jadi dari 9 huruf jar, 7 itu bisa mutasil dengan domir. Nah, taruh di sini yang dijadikan kasus adalah ya domir huruf jar yang ujungnya huruf nun. Contohnya adalah min. Kita kan ya, biasanya kan langsung min itu kan mim nun. Ya, ketika ditambahkan yang mutakalim, ya harusnya kan jadi mini, itu kan, jadi mini, itu kan. Nah, pernah dengar nggak? Nggak pernah. Yang sering kita dengar itu adalah ada huruf jarnya, minni. Sedangkan huruf jar yang lain yang ujungnya bukan huruf nun itu tanpa nun wikoya. Li, nggak pernah dengar lini kan? Lini mah gempa ke orang Sunda ya. Atau bini siapa ya? Bini lo, gitu ya. Nah kalau huruf jar yang lain yang ujungnya bukan huruf nun itu ketika mutasil dengan ya mutakalim itu langsung ya tidak ditambahkan nun wikoya. Ya. Kalau yang hurufnya ujungnya huruf nun seperti min kemudian an itu ada nun wikoyahnya. Kalau tidak pakai nun wikoyah berarti akan rata semuanya. Ya, kalau misalkan nih kalau ngikutin ya kaidah yang ditahfif ya, tanpa nun wikoyah maka bisa dikatakan seluruh huruf jar ketika mutasil dengan ya mutakalim semuanya tanpa nun wikoyah. Nah maka akan menjadi mini, ani, ya kemudian li, bi, gitu kan, gitu ya, fiya, alayya, ilayya, gitu kan, tidak ada menjadi ilay ini. Tapi ternyata ya, yang banyak beredar, yang lumrah kita pelajari adalah semuanya tanpa nun wikoyah kecuali an dan min. Itu ada nun wikoyahnya. Padahal istilahnya itu lebih konsisten dari segi teori, semuanya tanpa nun wikoyah ya. Mini, ani. Makanya di sini disebutkan ya, wattiraran khuffafa minni. Nah, dalam di beberapa syair ya itu disebutkan minni itu tanpa nun wikoyah. Jadi mini ya. Dan kalau saya baca di beberapa syarah, bait yang dijadikan dalil ya, sebagai huruf jar min tanpa nun wikoyah itu katanya baitnya masnu.
Ya, masnu itu artinya dibuat-buat. Yang penting dalilnya dibikin dulu biar jadi kaidah. Padahal kan kaidah dibikin dari syair ya. Ini enggak, syairnya dibikin biar muncul kaidah. Curang ya. Berarti syairnya maudhu ya. Syairnya, ya benar, syairnya maudhu. Ini kalau di dalam hadis itu kan ada hadis maudhu. Nah ini enggak, ini masnu itu syairnya maudhu. Ya, yang penting ada kaidah. Oke. Kemudian minni wa anni ba'duman qad salafa. Ini dengan ani, sebagian orang-orang yang terdahulu itu ada yang mengatakan seperti itu. Oke, kita baca syarahnya. Min qaulihi walaitani ila qaulihi fil baqiyati. Saat apa saat? Dipercepat saat, udah mau maghrib soalnya. Oh ya benar, sorry. Dari perkataan walaitani, mana barusan tuh? Dari perkataan walaitani min qaulihi walaitani ila qaulihi fil baqiyati takallama fihi an inna wa akhawatiha. Dari perkataan walaitani sampai ke fil baqiyat beliau berbicara mengenai inna wa akhawatuha. Fiktiraniha binunil wiqayati, dalam permasalahan kebersamaan adanya nun wiqayah dengan si inna wa akhawatuha. Fabada'a bilaita, maka beliau memulai dengan laita. Fadzakara anna iqtiranan nuni biha fasyar. Beliau menyebutkan bahwasanya ya, bersamanya, nempelnya nun wiqayah ya, dengan laita itu banyak beredar. Kasuro, ya fasyar itu maksudnya adalah banyak digunakan. Wabihi ja'al Qur'an, dan dengan dialek seperti ini, dengan lugah seperti ini, itulah yang digunakan oleh Al-Qur'an. Wa ada muqtiraniha nadirun, dan ketiadaan nun wiqayah bersama dengan laita itu nadir di atas sekali. Wa amal la'ala, adapun la'ala fabi aksiha, maka kebalikannya. Fal katsiru fiha, yang banyak digunakan di dalam lugah la'ala adalah adamul iqtirani bin nuni, ketiadaan kebersamaan nun wiqayah dengan si la'ala tadi. Wa bihi ja'al Qur'an, dan dengan dengan teori tersebut, dengan lugah tersebut datang Al-Qur'an seperti yang saya sebutkan tadi. Wa amal baqiyatu, adapun sisanya wahiya inni wa anni walakinni wa ka'anni fa fihi mal wajhani ala sawa. Adapun sisanya seperti ini anni kalakinni dengan ka'anni, maka ya maka di kesemuanya fa fihi ma, ini harusnya tuh fa fihimna ya, karena kan banyak di situ ya. Maka di kesemuanya itu ada dua wajah, maksudnya bisa tanpa nun wiqayah, bisa dengan nun wiqayah ala sawa, sama-sama boleh. Summa ya araja bil kalami ala min wa an idza kana ma'ahuma yaul mutakallim. Kemudian beliau ya naik berbicara mengenai huruf jar min dengan an jika keduanya ya jika bersama keduanya ada ya mutakallim. Fa afada anna ba'da man salafa, beliau memberikan faidah bahwasanya sebagian orang-orang yang telah lalu min syu'ara'il arabi, dari para syu'ara Arab, khaffafa nunahuma, meringankan huruf nunnya. Nun dari min dengan nun dari an. Wa qad kanat musyaddadatan, asalnya itu bertasydid. Wa alaika an tafhama annahu la yalzamu min at-takhfifi al-halfu. Dan wajib untuk kamu pahami bahwasanya tidak mesti ya adanya penghapusan ya dari segi di dalam takhfif peringanan ya. Jadi maksudnya adalah nggak mesti adanya dihapus di dalam masalah takhfif. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, Oke, cukup ya. Yo. Coba lihat dulu, kayaknya ini nanggung ya. Iya, nanggung Sat. Nanggung lah, nggak apa-apa lah, ini dibaca cepat Sat. Oke. Cuma gedein, 5 baris doang. Oke, gedein, nggak kelihatan. Ya. Wa fi laduni qalla wa fi qadni wa qadni al-halfu aidon qad yafi. Di dalam lafaz laduni dengan laduni ya, wa fi laduni qalla. Makanya kita sering dengar ilmu laduni ya. Ilmu laduni itu ladun itu kan ini dzorof ya. Ladun itu sama dengan indah ya. Ilmu laduni berarti ilmu yang langsung dari Allah gitu katanya. Diambil dari kata ini, laduni. Cara ngucapinnya bisa ya, karena ladun itu ada nunnya sama seperti min, berarti bisa pakai nun wiqayah ya, ladunni, dan itu yang digunakan di Al-Qur'an di surat Al-Kahfi kisah Nabi Musa, bisa juga tanpa nun wiqayah, laduni. Qalla ya, dan di dalam laduni menjadi laduni itu sedikit. Jadi yang lebih banyak adalah ladunni. Laduni itu sedikit.
Wa fi qadni wa qatni al-hadfu aidon qad yafi. Dan di dalam lafad qadni wa qatni, keduanya ini kita jarang menggunakan lafad qadni ya. Kita sering menggunakan itu hasbi. Ya, hasbi Allah, cukuplah bagi saya Allah. Ini qadni Allah ini bisa seperti itu. Maka di dalam qadni dan qatni ini ya, ada yang dihapus juga ya. Yang ada juga yang menggunakan nun wikoyah. Ladun bimakna indah tuh ada di situ. Ladun artinya adalah indah. Qad dengan qad bimakna hasbu. Ya. Qad dengan qad di situ maksudnya adalah cukup. Walakinnahuma asma' mabniyah. Walakinnahuma asma'un mabniyah. Akan tetapi keduanya adalah isim-isim mabni. Jadi ini isim nun wikoyah ketika bersambung dengan isim. Ya. Isim-isim yang bersambung dengan ya mutakalim kemudian ada nun wikoyahnya. Kalau melihat kematan alfiah ini ada 3 aja. Ladun, qad dengan qad yang artinya hasbu. Berarti selain yang 3 ini ketika isim bersambung dengan ya mutakalim jangan pakai nun wikoyah. Ya, kitabun ketika nempel dengan ya mutakalim berarti nggak usah pakai nun wikoyah. Kitabun nggak usah, kitabi aja. Kenapa? Karena ini isim dan isim itu bisa kasroh, bahkan kasroh adalah ciri isim. Ya, jadi kitabi itu memang aslinya tuh seperti itu. Kalau fi'il kan nggak boleh kasroh. Kalau isim kan bisa kasroh. Makanya ketika ya mutakalim ketemu dengan isim cocok dia memang karena itu rumahnya. Oke, berikutnya. Mana baru? Oke. Yaqulu fi ladunni bitasydidi laduni bitakhfifi qallun. Dia mengatakan di dalam laduni dengan tasydid menjadi laduni tanpa tasydid itu sedikit sekali. Wa qadni qad ya'ti al-hadfu fihima dan qadni dengan qadni terkadang ada dihapus di dalam keduanya, maksudnya nun wikoyahnya itu dihapus menjadi qadi dan qoti. Nah, maka engkau mengatakan begini, qadi qoti ya. Kalau dengan Allah berarti kalau kita kan mengatakan begini, hasbiyallahu, cukup bagi aku Allah gitu kan. Nah, kalau bosen ya terlalu mainstream dengan hasbiyallahu berarti mengatakan begini, qadniyallahu atau qadiyallahu. Ya, jadi qadni atau qadi, qadni atau qati. Wal aslu al isbat. Nah, hukum asalnya adalah mengisbat nun wikoyah. Jadi qadni dengan qatni itu hukum asalnya. Sedangkan qati dengan qoti itu yang sedikit digunakan. Wasumiyat nunul wikoyati bihadzal ismi. Nun wikoyah diberi nama dengan nama ini yaitu nun wikoyah. Li'annaha takil kalimata. Dikarenakan si nun tersebut taki al kalimata menjaga kata allati dakhalat alaiha ya, menjaga kata yang ya nun wikoyah masuk ke dalam kata tersebut minal kasri dari kasroh. Menjaga kata yang kemasukan nun wikoyah dijaga dari kasroh ya, alladzi tatlubuhul ya. Nah, dijaga dari kasroh yang kasroh tersebut diminta dituntut oleh hurufnya seperti yang saya sampaikan tadi. Itu kesimpulannya ya. Jadi nun wikoyah ini hukum asalnya memang muncul kalau pertemuan antara fi'il dengan ya mutakalim ya. Kalau antara isim dengan ya mutakalim, asumsikan aja, nggak usah pakai nun wikoyah, langsung aja kitabi baiti ya. Baiti jannati, ini sudah terlalu mainstream ya, padahal ya, bisa aja begini, baiti jannatuki, bisa aja seperti itu ya. Kemudian ketika dengan huruf jar, ada yang untuk yang huruf jar, semua huruf jar ya, bisa pakai huruf jar yang bisa kemasukan nun wikoyah cuman yang an dengan min aja. Kemudian berkait ini sebutnya nun wikoyah ya. Ini sering saya sampaikan bahwasanya nun wikoyah, istilah nun wikoyah ini adalah istilah nahwu, bukan istilah tajwid. Ya, makanya dan saya selalu berkeyakinan bahwasanya ilmu nahwu dengan ilmu tajwid itu tidak mungkin bertentangan. Guru-guru tajwid yang mengatakan seperti misalkan di dalam kasus qul huwallahu ahadunillah di situ ada nun wikoyahnya, saya kurang setuju. Karena qul huwallahu ahadunillah nih di situ bukan nun wikoyah ya. Tadi saya sampaikan, kalau misalkan di ilmu tajwid nih di situ adalah nun wikoyah, sebutkan kitab tajwid yang mana yang menyebutkan nih di situ adalah nun wikoyah, enggak bakal, mereka tidak bisa mendatangkannya. Karena itu memang bukan nun wikoyah ya, itu adalah nun tanwin. Nun wikoyah itu punya syarat, yaitu setelah nun wikoyah harus ada ya mutakalim. Sedangkan qul huwallahu ahadunillah itu tidak ada
ya mutakalim di situ. Berarti ni yang ada di qul huwallahu ahadunillah itu adalah ni dari huruf dari tanwin ya. Karena tanwin itu kan bunyi nun mati. Ketika nun mati ketemu dengan hamzah wasol, maka si yang matinya itu dikasrohkan. Karena memang takhalus minil tika usakina ini itu biasanya itu dengan kasroh. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Silakan ditalik. Ustaz, mungkin kan sudah bentar lagi buka puasa, cukup saja Ustaz ya. Ya, makasih ya. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. Demikian para sedia sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan majelis kita yang keberapa ini ya? Yang keempat ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk tetap istiqomah ya, agar kita bisa menyelesaikan kitab ini sampai selesai 1000 bait insyaallah taala. Baik. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.